Our love story is a fairy tale so sweet. Video ini dibuat pada hari Kamis tanggal 26 September 2024. Badan Meteorologi dan Geofisika Amerika Serikat sudah memperkirakan bahwa akan ada badai tropis yang berpotensi menimbulkan bencana alam hebat yang akan melanda Amerika Serikat, khususnya beberapa negara bagian yang berada di daerah tenggara Amerika Serikat. Dan ternyata pusat badai ini ada di kotaku sendiri, yaitu Asheville, North Carolina. Tadinya kami semua mengira bahwa bencana badai tropis kali ini ya kurang lebih sama seperti badai tropis yang sudah pernah kami alami sebelumnya. Jadi aku memang santai aja, bahkan sepulang kerja aku masih bisa mendekor living room dengan ide yang kudapatkan karena aku menemukan album silsilah keluarga suamiku dari pihak ayah yang disusun oleh kakek suamiku. Together we will stand through the highs and the lows. Love's the only thing that grows. Forever in my heart you stay. Aku juga memilih salah satu foto pernikahanku yang paling aku sukai, lalu aku print sendiri dan aku pasang di frame vintage yang aku dapatkan di salah satu thrift store favoritku dengan harga yang so pasti murah banget. Hari itu aku berpikir bahwa besok aku akan pergi kerja seperti biasanya. Tapi ternyata aku salah besar. Karena pada hari Jumat dini hari tanggal 27 September 2024, pada jam 2 dini hari sampai jam 10 pagi, badai tropis yang sangat dahsyat bernama Hurricane Helene menghajar seisi kota dan beberapa negara bagian lain. Dan dalam sekejap mata, hari Jumat tanggal 27 September 2024 membawa perubahan yang tak disangka-sangka dalam kehidupan begitu banyak orang. Ternyata pada hari Jumat itu aku bukan saja nggak bisa pergi kerja, tapi aku juga kehilangan salah satu teman kerjaku yang meninggal dunia akibat badai Helene. Your smile was my morning light. Now it's shadows in the night. Lost in memories we made. Our love drifted and decayed. Photographs now gather dust. I gave you all without the sky. Pada hari Jumat pagi sekitar jam 10 setelah badai berlalu, aku dan suamiku memutuskan untuk melihat-lihat kondisi sekitar kami. Ternyata di luar perkiraan semua orang, badai tropis kali ini bukan badai biasa. But the silence says it all. Badai tropis Helene melanda 10 negara bagian di Amerika Serikat, yaitu negara bagian Alabama, Florida, Kentucky, Georgia, North Carolina, South Carolina, Ohio, Tennessee, Virginia, dan West Virginia. Hold my heart a little longer. Without you I'm nowhere near. Negara bagian North Carolina adalah yang terdampak paling parah dari bencana alam badai Helene, terutama kota tempat tinggalku, yaitu kota Asheville. I stood here strong, those shadows fade. With you I knew where I'd belong. But now the life feels like a charade. Badai tropis Helene menelan korban jiwa lebih dari 230 orang. Separuh di antaranya adalah orang-orang dari North Carolina, termasuk teman kerjaku, suaminya, dan cucunya yang tadi aku ceritakan. Kerusakan jalanan yang sangat parah di lebih dari 7.000 lokasi, termasuk 654 jembatan. Lebih dari 900 rumah rusak parah, bahkan hanyut terbawa banjir. Salah satu teman kerjaku yang lain kehilangan seluruh rumahnya dan mobilnya yang hanyut terbawa banjir. Sehingga temanku, suaminya, dan 4 orang anaknya terpaksa mengungsi di rumah salah satu teman mereka. Close that door tonight. Don't leave me in this fear. Hold my heart a little longer. Dampak parah lainnya akibat badai Helene adalah tidak adanya listrik selama 2 minggu dan tidak ada air selama hampir 3 minggu. 3 hari pertama sejak Hurricane Helene kami tidak ada sinyal ponsel sama sekali. Jadi aku baru tahu berita tentang teman kerjaku yang meninggal dunia itu ketika manajerku datang ke rumah untuk mengantarkan bantuan. Aku langsung menangis dan merasa sangat sedih. Pada hari Kamis itu aku dan Nora bekerja di jam yang sama.
Jadi sepanjang hari itu kami bertemu di tempat kerja dan juga sempat ngobrol-ngobrol. Nora bercerita bahwa dia sudah siap untuk pensiun sepenuhnya di awal tahun depan. Selama ini dia bekerja paruh waktu di tempat kerjaku. Michael, suami Nora, adalah pensiunan pengacara ternama di kotaku. Nora bercerita kalau tahun depan dia akan siap pindah ke kota lain bersama dengan suaminya untuk menikmati masa pensiun mereka di suatu rumah kabin di tepi danau yang mereka bangun, menjauh dari hiruk-pikuk kota dan mendekat dengan alam. Nora dan Michael sama-sama pecinta alam. Bahkan di usia mereka yang sudah 73 tahun, mereka tetap aktif melakukan kegiatan olahraga dan kegiatan outdoor, di antaranya hiking. Tidak heran bahwa Nora adalah salah satu teman kerjaku yang paling gesit, cekatan, dan rajin. Meskipun usianya sudah 73 tahun, tapi dia masih sangat sehat. Namun malang tak dapat ditolak, ternyata Nora, Michael, dan cucunya yang berusia 7 tahun meninggal dengan cara yang tragis. Semoga jiwa mereka bisa beristirahat dengan tenang di surga. Beberapa hari berikutnya, ketika jalanan sudah relatif bersih dan bisa dilalui oleh mobil, aku dan suami menyetir di sekitar Biltmore Village untuk melihat situasi setelah badai Helene. Dan kami tentu saja sedih banget dengan kondisi di Biltmore Village. Dulu biasanya dari rumah aku suka jalan-jalan ke Biltmore Village karena dekat, dan juga di sini ada banyak toko dan restoran. Jadi sejarah dari Biltmore Village adalah di akhir tahun 1800-an ada suatu kastil yang terkenal di Asheville namanya Biltmore Estate mulai membangun kawasan perumahan untuk para pekerjanya yang kemudian diberi nama Biltmore Village. Dibangun sekitar tahun 1890-an. Biltmore Estate ditetapkan sebagai situs bersejarah pada tahun 1963 dan pada tahun 1989 Biltmore Village ditetapkan menjadi situs bersejarah di kota Asheville, North Carolina. Baik Biltmore Estate dan Biltmore Village kemudian menjadi tempat wisata yang sangat terkenal dan populer di Asheville, North Carolina. Sebelum badai Helene, Biltmore Village memiliki lebih dari 40 toko dan lebih dari 10 restoran dan kafe. Echoes of your voice remain in the corners of my brain. Every step feels out of place since you left without a trace. Heartbreak hits like crashing waves, drowning in the love that saves. Wishing for a brighter dawn, but these dark clouds linger on. Tears in the rain can't hide my pain. I loved you then, I love you now. Ini adalah sebuah toko mebel di dekat rumahku di kawasan Biltmore Village. Namanya Davis Furniture. Toko dan gudangnya terendam oleh air banjir sehingga hampir semua barangnya basah dan rusak. Lalu mereka berinisiatif membagikan seisi toko dan gudang kepada siapapun yang mau mengambil secara gratis. Jadi orang-orang ini pada datang untuk memilih barang-barang yang enggak terlalu rusak dan masih bisa dipergunakan, lalu mengambilnya secara gratis untuk rumah mereka. You taught me how to laugh and make memories, the adventures we had, joy in our pleas. In a room full of echoes and sighs, we danced through our tears and goodbyes.
Kota Asheville dilalui oleh dua sungai, yaitu French Broad River dan Swannanoa River. Ini adalah sungai Swannanoa yang mengalir tepat di kaki bukit di tempat aku tinggal, dan disitulah Biltmore Village berada. Makanya ketika Hurricane Helene dan banjir yang sangat parah, kawasan Biltmore Village sampai terendam hingga seperti kota di bawah air karena memang letaknya dekat sekali dengan Swannanoa River ini. Swannanoa River inilah yang meluap dengan sangat hebat merendam kota Asheville dan juga yang menyeret dan menenggelamkan Nora, Michael, dan cucu mereka Micah. Ini adalah puing-puing sisa rumah Nora, di mana kalian melihat dia dan suaminya serta cucunya memanjat atap di rumah mereka. Dan ini adalah sisa papan nama dari firma hukum Michael, suami Nora. In this love that's a game, silent sorrow we bear, heartfelt moments we share. Strings that sing in the air, melodies pure and fair, percussion strong and bold, stories of love unfold, orchestra rise and swell. The only flag lit by light, it has 50 stars and I forgot how many stripes. Na 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 na, I can't sing that high, but that's okay, 'cause I make people cry. Blackout. That sing in the air, melodies pure and fair. Hebatnya masyarakat Amerika, semangat gotong royongnya sangat tinggi. Setelah badai Helene, orang-orang bersuasembada mendirikan dapur-dapur umum. Para sukarelawan memasak di dapur-dapur umum itu lalu membagikannya kepada siapa saja yang membutuhkan makanan dan minuman. Restoran-restoran juga membuka food truck untuk membagi-bagikan makanan dan minuman gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang kaya yang memiliki helikopter pun tak segan-segan mengeluarkan biaya dan menerbangkan helikopternya untuk melakukan rescue orang-orang yang terjebak di pegunungan. Bahkan untuk kawasan yang tidak bisa dijangkau kendaraan bermotor, mereka juga menjadi sukarelawan penyelamat dengan mengendarai kuda. Yang punya alat pertukangan membantu tetangga sekitar dan orang-orang untuk menebang pohon yang menimpa rumah atau jalanan dan menyingkirkannya. Sukarelawan juga menyelamatkan hewan-hewan yang ada di shelter penampungan hewan. Di beberapa titik di kota Asheville juga disediakan tempat-tempat yang menyalurkan air bersih secara gratis. Jadi selama air belum mengalir selama 3 minggu, aku dan suamiku suka pergi ke sini untuk mengambil air. Tentunya ini air bersih ya, jadi nggak perlu difilter lagi. Dan kami juga nggak perlu lagi pergi ke danau sejauh 2 jam perjalanan hanya untuk mengambil air yang masih harus difilter. Syukurlah 3 minggu kemudian air di Asheville sudah mengalir lagi. Di video berikutnya, aku akan mengajak kalian untuk melihat caraku dan suamiku mensupport UMKM lokal Amerika di kota Asheville dan sekitarnya setelah badai Helene. Jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Thank you for watching, bye-bye!